Halo teman-teman, nama aku Bima. Halo guys, perkenalkan nama saya Henry. Hai, perkenalkan nama aku Maulana. Perbedaan Ramadan tahun ini dan tahun sebelumnya sih, kalau menurut aku, ya kayak kita ketahui lah ya. Tahun ini kita ada wabah COVID-19 atau virus corona kan. Perbedaannya, gimana ya? Mungkin karena corona ini perbedaannya itu sangat terasa ya. Ibaratkan yang dulunya Ramadan tahun lalu itu ramai sekali. Kita bisa taraweh di malamnya, bisa ngabuburit. Ya walaupun memang di tahun ini juga masih bisa, cuman beda feel-nya. Sangat-sangat berbeda. Mungkin teman-teman tadi ada Bima dan Hendry juga mengatakan ya hampir sama, bahwasanya kita di tahun ini kan lagi fase COVID-19. So benar-benar yang awalnya social distancing sekarang menjadi physical distancing. Dan kita benar-benar ikut himbauan pemerintah untuk selalu tidak dalam kerumunan seperti itu. Yang dirindukan dari tahun sebelumnya atau tahun biasanya, yang pasti kalau misalkan aku sendiri nih, karena di daerahku atau di daerah Tanjung Pura itu di dekat aliran Sungai Kapuas itu di setiap tahun kami punya tradisi yaitu Festival Meriam Karbit. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, Festival Meriam Karbit di tahun ini ditiadakan. Tapi mungkin yang saya khawatirkan nanti di sholat tarawih atau sholat id nanti itu takutnya kita nggak bisa lakukan secara seperti tahun Ramadan sebelumnya. Banyak banget yang dirindukan ya, kayak sholat tarawih kan memang ada beberapa masjid yang di lockdown. Kemudian ini tadi itu pasar juanda, makan makanan tradisional yang banyak tuh sekarang sudah jarang ditemukan. Apalagi kalau di kota Pontianak itu kan di Jalan Merdeka itu sepanjang jalan itu ada yang jual sotong pangkong. Tuh dulu tuh saya ingat bahwa di tahun 2013 itu pernah hitung dan kata orang Pontianak itu sehe gitu kan, sebelah kiri sebelah kanan saya hitung tuh ada 200 orang lapak yang jual sotong pangkong, dan sekarang tuh sangat-sangat tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman, ini adalah edisi khusus spesial Lebaran. Lihat, kami sudah pakai baju putih-putih. Tapi udah terasa ya, alhamdulillah sekian lama 30 hari kita berpuasa, dan alhamdulillah sekarang kita sudah menuju kemenangan, ya kan? Alhamdulillah. Dan tadi kita juga udah bahwasanya memang berbeda sekali Ramadan tahun ini dan Lebaran tahun ini seperti tahun sebelumnya, tahun biasanya. Biasanya kita mungkin lebih rame, lebih heboh di jalan, lebih macet. Tapi sekarang kan ya teman-teman tahu lah bahwasanya kita masih di fase COVID-19 ini. Dan apalagi pemerintah juga masih memberikan himbauan tetap harus physical distancing. Ya kan? Nih, teman-teman semua, di sebelah saya kiri kanan ada Bima dan Henry. Yeay! Teman-teman semua, kita ucapkan dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan lahir dan batin maksudnya. Ya kan, teman-teman pasti sedang lagi siap-siap untuk Lebaran, pastinya kan mungkin sudah sholat Id atau apa seperti itu. Besok sholat Id. Besok ya. Ini ada malam Lebaran kan? Oh iya, betul. Bapak Ajri, ini pas Lebaran ke pas malam ya? Pas Lebaran. Pas Lebaran Oh, berarti ini setelah sholat id nih. Setelah sholat id. Ya kan, mungkin teman-teman udah setelah sholat id, udah ngumpul sama keluarga juga. Itu tradisi-tradisi yang pasti kan. Nah, tadi kan kita udah dengar tuh dari malam udah malam takbiran ya. So, Andrew dulu.
Gimana sih perasaan pas dengar takbiran? Dengarnya tuh bahagia, seperti gimana ya? Seperti wah kok cepat sekali puasa setelah 30 hari. Ya. Udah dengar takbiran lagi. Ya. Ya rasanya tuh ya rasa kemenangan gitu. Oke. Bim? Iya, malam takbiran kan malam kemenangan gitu buat kita semua kan, khususnya umat muslim di seluruh dunia ya kan. Iya. Nah kalau misalkan yang aku rasakan sendiri ya pasti ada campur lah. Ada rasa bahagianya, ada rasa sedihnya juga. Betul. Bahagianya apa? Bahagia karena kita udah selesai. Oke. Ramadan kita udah selesai 30 hari dan tak terasa ya kan. Tahu-tahu udah lebaran, udah takbiran kan. Iya. Dan sedihnya adalah sedihnya ketika kita nih yang tahun lalunya ada orang-orang yang selalu samping kita tapi tahun ini nggak ada kayak almarhum nenek aku ya kan udah meninggal dan tahun lalu masih sempat sama-sama dan tahun ini udah nggak ada lagi ya kan ya udah ada timbul rasa sedih gitu kan. Iya sih sama sih juga buat itu tadi kata Bima mengatakan bahwa biasanya tahun ada orang sayangan kita aja tapi tahun itu nggak ada emang terasa sekali. Tapi biasanya pun memang itulah mungkin takbiran ini tuh maksudnya nggak ada alasan tujuan buat nangis sedih itu pasti buat nangis, ya kan? Ini nggak ngerasa nggak? Walaupun kita agak-agak sok-sok tegar, sok-sok kuat gitu kan, tapi ketika dengar takbiran tuh ada kayak nangis sedikit. Iya itu tadi karena kita ngerasakan feel sedihnya kan. Ada orang yang biasanya sama-sama kita tapi tahun ini ketika kita merasakan hari kebahagiaan ini kan hari kemenangan kita kan, tapi kita nggak bisa rayakan itu dengan orang-orang tercinta kita ya kan. Makanya rasa ya mungkin untuk beberapa orang mungkin sedih ya kan, mungkin bahkan bisa nangis tadi kayak aku bilang. Oke. Tapi beda ya kalau biasa kan takbiran kan malam takbiran macet ya. Tahun ini mungkin ya agak sepi lah ya. Agak sepi ya karena kan sekarang udah PSBB. Jalan udah pada ditutup kan jam malam kan kalau di Kota Pontianak sekitar jam 8 jam 9 tuh udah mulai ditutup kan blok jalan. Jadi kalau kita mau menuju satu akses tuh udah memutar. Harus muter jauh gitu. Iya benar. Apalagi sekarang kan kayak department store, supermarket juga yang kayak jual-jual pakaiannya juga tutupnya juga lebih awal. Iya benar-benar. Iya kan, memang berbeda sekali kan, kayak gitu. Kita ngomongin serba-serbi Lebaran ya, kan kita bertiga kan beda-beda nih. Kalau salah dari Bima sendiri, Bim, biasanya kalau di hari pertama tuh di keluarga tuh ngapain aja sih? Biasanya kalau di keluarga aku lah ya, kalau di keluarga aku di hari pertama itu pasti ya kami maaf-maafan dulu satu keluarga ya kan. Nah, udah itu kadang kalau misalkan orang tua aku biasanya mereka ke rumah-rumah tetangga di sekitaran. Ini kita berbicara biasanya ya. Biasanya karena posisi kita saat ini kan physical distancing ya kan. Jadi kalau kita biasa ngomong biasanya ya seperti itu. Dan kami kayak angkatan-angkatan aku yang seumuran di gang itu juga melakukan itu biasanya setelah sholat tarawih dan sholat Id maksudnya. Sholat Id kami pulang dulu rame-rame ya kan. Kami udah salam-salaman sama minta maaf sama orang tua dan keluarga inti ya kan. Habis itu kami baru ngumpul lagi di masjid. Nah baru kami jalan mutari seluruh beberapa gang di sekitar kami ya ke orang-orang kayak gitu kalau tradisi kami di sana ya di gang. Kalau saya sendiri sih biasanya kurang lebih sama seperti Bima. Cuman kita nggak tahu nih karena PSBB ini bisa nggak kita silaturahmi ke rumah tetangga ataupun keluarga kita kan? Benar-benar. Ya kalau saya sih keluarga kalau di sini sedikit, jadi paling kalau silaturahmi Lebaran paling ke tetangga aja. Tetangga dekat lah ya. Tapi biasanya mudik kak? Kalau mudik saya sih jarang. Oh jarang. Tapi memang Lebaran selalu di Kota Pontianak. Oke. Pernah ada kampung nggak? Kalau mudik biasanya ke kampung halaman bapak. Di mana? Itu biasanya di Tayan. Sebenarnya gini, bukan kampung halaman bapak sih, tapi karena keluarga banyak di daerah sana dari sebelah nenek, ya jadi setiap Lebaran itu tapi bukan di hari pertama, biasanya hari ketiga atau sampai hari kelima gitu baru ke sana. Tapi anyway rencana tahun ini Lebaran ketiga nanti ke Tayan nggak kira-kira? Insya Allah nanti tergantung sama orang tua lah. Kalau misal orang tua minta dibawa ke sana ya kita bawa lah ke sana kan. Tapi kalau misalkan ngerasa
waktunya kurang pas karena ada COVID ini kan ya mungkin ditiadakan lah tahun ini. Tapi memang ada informasi mengatakan bahwa di setiap daerah tuh kayak Hamin 10 Lebaran, Hamin 8, pokoknya Hamin 5 dan dekat Lebaran tuh memang rata-rata jalan tuh udah pada ditutup semua. Kan banyak kawan-kawan kita yang kampus udah pada out semua kan? Iya, benar-benar. Karena memang takutnya mereka tuh nggak bisa pulang. Kan kasihan kalau Lebaran di sini. Iya benar. Ya kan? Jauh dari keluarga lagi kan. Kayak gitu jauh dari keluarga. Pasti bakal nambah sedih tuh teman-teman semua. Iya, benar. Nah, terus ngomongin Lebaran pertama ya. Biasanya menu kalau di rumah Lebaran pertama tuh apa sih? Oh, kalau itu sih pasti lontong, rendang. Ketupat ya. Nah, ketupat lah pokoknya. Itu menu pasti itu. Menu pasti. Favorit saya juga sih. Oke. Terus ada lagi? Itu aja sih paling yang dicari. Ketupat, rendang. Okay. Pasti itu sih. Bien? Ya kurang lebih sama. Karena itu makanan tahunan tuh kan, makanan Lebaran ya kan. Benar. Lebaran kalau ndak Idul Adha, Idul Fitri pasti buat itu kan. Ketupat, ya kan. Habis itu kalau misalkan di rumahku biasanya kalau mak aku lagi pengen buat itu patlau, tahu patlau? Sejenis lontong juga. Iya, sejenis lontong juga dia. Pakai daun? Iya sama daun pisang juga deh. Ya, ketupat kan daun ini. Daun kelapa. Kalau ketupat, iya ketupat daun kelapa, kan? Iya benar. Tapi kalau patlau itu dia dari daun pisang. Oh, daun pisang. Yang diisi kayak beras pulut gitu. Biasanya ada kacang di dalamnya. Itu enak. Kurang lebih seperti ketupat lah ya. Iya, kurang lebih. Tapi dia dimasak santan gitulah. Nggak paham juga sih. Itu lauknya kan ada rendang nih, rendang sapi. Ada ayam nggak, En? Oh, enggak ada sih. Paling sapi sih kalau rendang. Biasanya kalau enggak opor ayam, ya biasa rendang sapi juga. Oh, berubah-berubah ya. Biasanya ada dua-duanya, biasa tergantung lah, tergantung. Biasa sih itu selain rendang ada sambal ati juga sih. Itu juga tuh pasti ada di menu favorit tuh kan. Lengkap tuh kan. Itu biasanya tahan sampai berapa hari gitu makanan itu? Kalau makanan ini paling sih 3 hari udah habis sih. Lumayan lama sih. Kurang lebih segitu lah. Tapi biasanya dari Hendri sendiri, kalau ada nggak keluarga yang dari luar datang ke rumah tuh pas di pertama kan juga ikutan makan tuh kan biasanya kayak gitu? Kalau biasanya sih ini kan karena COVID jadi untuk mudik kan dilarang juga kan untuk pulang kampung. Biasanya kami sebelum Lebaran tuh udah ada poin. Misalkan keluarga besar kami nih di rumah siapa nih tahun ini. Jadi misalkan di rumah saya, jadi semua nanti ngumpul yang dari kampung pun ke rumah saya. Jadi gitu aja sih karena berhubung dengan PSBB sekarang mungkin nggak ada lah. Belum ada ya. Oke, tahun ini ada. Ya kalau aku sih nggak ada rule, nggak ada kayak misalkan yang kayak Henry tadi ya, yang kayak ganti-gantian gitu ya. Ganti-gantian itu nggak ada. Cuman kami biasanya kami yang datang ke rumah keluarga terdekat. Biasanya kan ada open house tuh di hari pertama untuk keluarga inti kan. Nah, itu biasa kami yang datang. Berarti berkunjung ya. Lebih berkunjung sih biasanya kan. Biasanya kalau berkunjung ke rumah tuh kalau misalkan ada nikah. Ya kan? Ada nikah. Atau misalkan punya kakak apa sih? Abang ipar misalkan punya abang ipar. Jadi keluarga abang ipar yang berkunjung ke rumah biasanya kayak gitu kan. Iya biasanya cuman kalau sekarang kan belum ada. belum nikah juga sih. Nunggu udah nikah. Tapi ini lagi musim nikah nih bro. Soalnya kan COVID lumayan katanya paket hemat. Iya. Kosnya lebih berkurang. Lebih berkurang. Lebih hemat budget lah ya kan. Orang nggak perlu pakai resepsi kan. Orang nggak perlu pakai resepsi, tinggal nikah dan itu pun harus mesti kayak 10 orangan. Oke, kawan-kawan datang tapi kayak antri 10 jam ini, 10 jam ini, 10 jam ini, ya kan? Mungkin kepikiran buat nikah tahun ini. Belum sih, belum. Oke. Biasanya menu favorit air minum apa kalau di hari pertama? Kalau air minum sih yang pasti ya manis sih. Soalnya kan udah makanan berat. Ya. Enaknya pasti air manis. Air manis. Sirup berarti ya. Sirup itu katit itu. Gak boleh sebutin. Sponsor. Biasanya kan khas tuh kan sirup itu tuh kayak melon, strawberry kayak gitu. Oh itu. Tiap tahun ada tuh iklannya tuh. Kalau aku lebih suka air putih, Rul. Air putih. Air putih. Tapi kalau misalkan kayak bukan berarti aku nggak suka air manis ya, kayak misalkan minuman-minuman yang es campur gitu, bukan berarti itu. Tapi aku lebih utamakan minum air putih dulu. Tapi kalau misalkan aku lagi pengen minuman itu dan itu ada,
kenapa enggak ya? Oke. Tapi bisa maksudnya di rumah kan bisa dinyediakan air khas tuh. Air khas yang buat lebaran tuh bisa ada satu orang tuh air serbat kayak gitu lah. Bisa di rumah ada nggak yang khas? Kalau di rumah sih nggak ada yang khas sih. Biasanya lebih ke yang umum lah, minuman-minuman kayak minuman Sirup apa? yang tadi tuh. Sirup yang tadi. Habis itu kayak dicampur nata. Habis itu dicampur kayak apa sih yang warna-warni kecil-kecil itu? Itu apa sih? Kayak jeli-jeli Iya, gitu jadi lah. kecil. Paling kayak gitu. Kalau di rumah aku tuh es kopior. Nah itu tuh pasti tuh es kopior sama air merah tuh, air serbat tuh juga ada. Tapi kan orang kan tahu kan filosofi air serbat kan air pengusir. Iya. Nggak ada masih. Iya benar. Nggak ingat sih. karena notabene-nya air itu tuh dikeluarkan setelah makan berat, habis itu kan kita ada pencuci mulut dan itu tuh dikeluarkan pada saat itu. Benar kan? Jadi makanya orang bilang air serbat sebagai air pengusir ya. Karena setelah minum serbat itu, air serbat itu udah nggak ada sajian lain. Iya kan? Maka disebut air pengusir. Air pengusir. Dia tuh air khas Pontianak ya. Nah kita flashback nih awal. Pada zaman kita kecil ya, masih kapan terakhir ngikut takbiran itu? Nanggo kalau bahasa kita. Nanggo. Nanggo sih SD sih terakhir. SD. SMP enggak? SMP enggak sih. Udah bujang dulu SMP. SMP udah bujang. SMP. Terakhir nanggo SMP. Pernah dapat banyak nggak? Sebenarnya bukan yang dicari itu bukan banyak atau endaknya yang didapat sih. Tapi Kebersamaannya, seru-seruannya sih yang dicari itu. Bim? Ya kalau aku lupa ya, kalau nggak salah SMP kelas 1 gitu lah kalau SMA itu Anda tuh. Nggak usir langsung. Kalau nggak salah sih SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu lah, karena mumpung waktu itu masih kecil kan badannya kan, jadi orang mikir masih anak kecil, masih bisa dapat tanggoan ya kan. Tapi ketika kita udah besar sih udah mulai malu, karena kami tuh punya kayak generasi kan di gang tuh. Jadi kalau misalkan di generasi kami itu udah mulai jarang yang nanggo ya pasti semuanya udah yang satu generasi udah mulai bisa, ya. Karena udah ada generasi berikutnya kan. Oke. Benar. Kayak gitu kan. Aku juga terakhir tuh SD. Ini benar serius SD. Tapi ingat nggak dulu waktu zaman kita kalau nanggo itu satu kelompok tuh satu kaleng. Oh enggak. Kalau di kami itu beda-beda masing-masing. Tergantung sih, biasa ada kayak dua wadah. Ada Dulu yang masih satu. kecil. Dulu waktu zaman kita satu pakai per kelompok nggak? Oh iya sih, kalau satu kelompok biasa satu kaleng nanti. Kaleng kan? Tapi orangnya satu gang tuh biasanya tuh. Iya. Cuman dibagi 2 kelompok. Jadi misalkan satu gang nih banyak lah orangnya nih, pasti dibagi tuh. Pasti bagi. Nah, kan? satu kelompok satu wadah lah. Satu wadah tanggoan. Bim, Kalau di tempat kami enggak kayak gitu. Jadi kalau di tempat kami itu ya masing-masing. balon. Masing-masing. Satu orang satu gitu. Iya, satu orang satu. Tapi Tapi satu rumah. iya, nyerbu hampir semua rumah yang ada di daerah kami lah itu. Jadi masing-masing satu. Jadi kalau misalkan kami tuh kayak kalau udah selesai udah misal jam 10 atau jam 11 tuh kayak nanya dapat berapa gua hari ini, dapat berapa gua hari ini. Itu yang serunya tuh. Jadi kayak ada gengsi-gengsian tuh. Kau nanggung sampai mana? Iya betul. Di tempat aku pun juga sama. Tapi dulu waktu kecil tuh satu kelompok tuh misalnya 5 orang satu kaleng, 1 orang 5 kaleng. Itu jalan tuh jauh muter-muter kan ke daerah-daerah situ. Nah, zaman sekarang tuh kan adik-adik kecil tuh bisa 15 orang bawa kaleng. Jadi memang di rumah tuh kayak nyiapkan 1.000 lah mana-mana Iya, kan. benar. 1.000 biar adil merata satu gitu. Itu baru kloter pertama. Belum Iya, kloter benar. kedua, ketiga, keempat, kelima. Kayak gitu kan. Dan sebenarnya sih kalau menurut kalian kalau nanggo tuh baik positif atau negatif sih? Kalau menurut aku sih kayaknya fine-fine aja sih kalau misalkan menurut aku, karena kalau di tempat kami itu udah tradisi. Ya. Jadi memang dari semua rumah atau semua pokok orang-orang tua yang di sana tuh memang udah nyiapkan di rumahnya masing-masing tuh uang-uang receh biasanya. Iya. Oh. Uang-uang receh atau uang-uang 1.000-an atau 2.000-an. Nah, jadi kalau misalkan mereka datang tuh mereka pasti nyerbu setelah tarawih. Oke. Ya kan? Kalau misalkan tarawih kan biasa kan abis tarawih masih ada khutbah kan. Nah, kalau misalkan mereka udah selesai tarawih, mereka langsung pulang, langsung ganti baju pakaian mereka dan pakaian yang paling bagus. Nah, habis itu mereka baru siap-siap tuh datang ke rumah paling ujung. Tarawih kan sholat Id.
Iya, sholat id maksudnya. Oke. Balik Jadi- puasa lagi kita nih. Jadi ke rumah paling ujung. Hmm. Nah itu sambil nungguin selesai sholat itu, selesai khutbah baru nyerbu tuh satu gang Gang. semua bis. Ya sama sih, Nggak ada salah juga. ibarat kan kita memberi nggak merasa rugi. Benar. Fine-fine aja sih, nggak ada merasa keberatan dengan orang nanggok gitu. Oh juga setahun sekali kan. Iya. Semarak itu kadang tuh ada di situ. Iya, gitu. kurang lebih kayak gitu. Jadi keseruannya itu ada di situ. Benar. Untuk anak-anak kecilnya, untuk orang-orang tuanya kan Ya. itu momen untuk berbagi ya kan sama Ya. anak-anak kecil yang ada di gang sekitar gitu. Oke. Nih, kapan terakhir teman-teman dibeli pakaian sama orang tua? Waktu mau lebaran. Kalau itu jujur sampai sekarang pun masih dibeliin walaupun memang kita nggak minta sih sebenarnya. Ini justru pembelian dari orang tua sih. Heeh. Jadi kita nggak minta pun Tetap itu tetap diberikan, dibelikan. soalnya namanya orang tua mau sebesar Iya. apapun anaknya ya tetap anaknya. Kasih, ya. Iya benar. Oke. Bim? Kalau aku udah lupa sih kapan terakhir, ya kan? Karena posisinya kami dituntut untuk mandiri. Oke. Kami dituntut untuk mandiri dan ketika kami udah mandiri ya, kenapa sih aku harus minta belikan lagi, ya kan? Kenapa? Kecuali memang kayak Henry tadi, kalau memang udah dibelikan, ya kan? Dan Tapi- memang mungkin orang tua Henry rutin ya, tiap hari udah Iya. tradisi. Oh, Biasanya memang mesti kasih kan, kasih. oh, enggak mesti sih, mungkin kebetulan aja. Iya, kebetulan di mungkin tahun mungkin ini, pas ya. lagi di Lagi di mall pasar kan, ya lagi di ketemu, mall. oh ini cocok untuk anak aku nih, ya kan? Nah, langsung beli ya kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau di aku kayaknya aku udah lupa sih kapan terakhir. Tapi yang pasti kami rata-rata tuh kalau misalkan dibelikan orang tua tuh itu tanpa diminta. Oke. Emang tanpa diminta. Cuman udah lupa kapan terakhir. Berarti kalau dikasih ambil ya. Ya, Pasti ambil lah pasti, nggak mungkin kita nggak Tapi terima. sekarang enggak yang kayak apa udah kasih ke orang tua jangan belikan gitu, ada nggak? Oh, Kalau ini justru kalau saya sih emang gitu, karena kan saya udah memiliki pekerjaan juga kan. Kerja kan. Nggak mungkin lah saya minta, tapi ini kan orang tua saya dengan kemauan inisiatif Benar, di mereka kan. Iya. Heeh, Dan jadi nggak salah juga gitu. Iya, Orang tua benar. ngasih juga nggak salah gitu. Malah mungkin ada teman-teman yang kurang beruntung nih sama kita kan. Iya. Misalkan ternyata orang tuanya belum bisa belikan dan dia juga belum dapat kerjaan, jadi sehingga belum ada nih baju baru seperti itu kan. Iya, Gitu. Tapi so far teman-teman pada fase ini di COVID-19 nih ya, terlintas nggak ingin beli baju baru, pakaian baru? Ren. Kalau saya sih, kalau saya nih, Hmm. jujur sampai saat ini pun belum ada beli baju baru. Tapi ingin nggak, mau nggak kayak terlintas, kayaknya pengen beli baju baru nih? Atau ada Kalau- rasa yang membatasi untuk tidak beli baju seperti itu? Kalau rasa yang membatasi itu ada, karena baju tuh udah banyak. Oke. Belum ada yang kepake juga kan, yang tahun kemarin beli Hmm. masih ada di lemari. Hmm. Jadi belum ada kepengen sih untuk beli baju baru. Ren? Bim? kalau aku sendiri sih ada rasa untuk pengen beli karena posisinya beberapa tahun Sebelumnya. lalu Nah. aku memang nggak ada beli karena karena posisinya kayak Oke. Henry. Karena masih ada barang-barang yang kayak belum dipakai gitu kan. benar. Kenapa aku harus beli lagi sedangkan barang yang sama masih ada gitu kan. Betul. Nah, di tahun ini nih barang yang udah ada tuh udah mulai apa sih namanya udah buluk lah bahasanya Oke, kan. benar. Udah jelek lah, udah kusam gitu kan. Nah, kayaknya memang udah harus ada pembaruan, tapi enggak banyak. Kalaupun beli pun paling 1 atau 2 kayak gitu. Tapi sebenarnya sadar gak sih kalau kita tuh nggak lebaran mah kita nggak beli baju kan? Iya nggak? Biasanya nggak lebaran tuh, sebelum lebaran tuh di hari sebelum lebaran bulan-bulan biasa kita tuh ada kayak beli baju satu kaos, baju satu kaos. Iya. Iya. Biasanya pun kita kalaupun nih yang punya pekerjaan pun paling biasa kalau gajian pasti belanja baju kan. Nah, satu kan, Heeh. satu minimal satu seperti itu kan. Yang apa? Udah memang tradisi. Cuman Iya. tak tahu sih, kan kita kan berbeda-beda kan. Ya kalau aku sih juga sama kayak Entry, bahwasanya nggak ada kayak rasa buat beli, nggak ada kepikiran buat beli pakaian baru kayak gitu di COVID-19 ini kayaknya nggak ada. Cuma aku ada kayak ngerasa kayak ini ibah sama orang lain gitu kan. Ada orang lain teman-teman tuh yang kayak sorry misalkan orang tuanya kena PHK, mungkin orang tuanya nggak dapat gaji di bulan ini, diputuskan pekerjaan, ada berapa. Jadi gitu kayak ngerasa
Oke, jangan beli dulu nih, tahan dulu nih, karena ada beberapa orang teman-teman kita juga nggak ngerasakan baju baru seperti itu. Atau mungkin kalau kita ada baju lebih kan bisa Iya, benar. bagus Iya. kan, lebih bagusnya kayak Bisa berbagi Nah, ya. bisa berbagi seperti itu, kayak gitu. Bim Hen, momen paling sedih pada saat Lebaran tuh apa sih? Momen paling sedih ya. Kalau saya sendiri sih nggak ada sih kalau momen Lebaran. Oke. Langsung pas Lebaran sedih benar kayak gitu itu nggak ada. Paling Menharu. pas ini aja sih maaf-maafan tuh. Haru ya. Mm-mm. Oke. Bim. Ya, sama sih pas momen itu. Hmm. Tapi kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita berkunjung ke makam juga kan. Benar tuh. Nah, itu momen paling haru lah tuh. Terasa sekali kita ngerasakan kehilangan orang-orang yang dulunya ada, sekarang nggak ada. Itu sih. Iya biasanya kalau apa kan nenek Bim ya. Iya, Nenek benar. kan mungkin lebih kayak terlatih di Lebaran tuh lebih paham tuh misalkan masakannya, Iya, benar. kemudian khas dari minuman biasanya kan nenek yang buat tuh Iya. ya. Dan sekarang udah nggak ada jadi agak berbeda Bim ya. Ada menu-menu yang dulunya di Lebaran tuh nenek yang buat gitu kan. Tapi di tahun ini nggak ada gitu. Iya. Itu yang ngerasa, dulu waktu ada nenek pasti ada kue ini gitu kan. Tapi di iya. tahun ini nggak ada. Dan gitu gak, biasanya kalau misalnya keluarga-keluarga yang datang ke rumah tuh, berarti tahun ini nggak ada kue ini lah ya, karena nggak ada beliau gitu kan. Nah, Jadi terasa sekali lah untuk semua keluarga-keluarga dekat pasti terasa. iya benar. Nih, tahun ini diberi THR atau dikasih THR untuk ponakan misalkan gitu. Ampau maksudnya. Ada lah kalau untuk kerabat, keponaan, adik ada lah. Bim kita ada Bim. Kerabat ada ya, Kerabat oke. ada. Tapi kalau terakhir dikasih Terakhir dikasih itu pas SMA sih kelas 1. misalnya SMA dikasih itu ya. Dikasih dari orang tua. Mungkin dulu pancingannya kalau misalkan puasanya full kali ya baru dikasih THR. Iya, itu ada pengalinya tuh. Misalkan minus 1 hari ya Dikurangi. dikurangi. Ya kan? Tapi biasanya kalau sedang orang tua Bim lo Hmm. sampai kalau tahun ini Hah? memberi atau diberi. Kalau untuk tahun ini memberinya belum ada dulu karena ya kita tahu bersama lah kan lagi seret sekali tahun ini. Ya. Tapi kalau misalkan diberi juga aku rasa kayak dengan umur aku yang sekarang nih udah ndak ada juga. Ya. Ya jadi memberi dan diberi juga ndak ada tahun ini. Tapi mungkin adik-adik kecil gitu. Ya kalau adik-adik kecil ada lah, Nah, tapi ya. ya Yang banyak benar. kalau yang kayak sampai adik sepupu juga mungkin ndak ada untuk tahun ini. Oke. Tapi biasanya selain orang tua kan kita punya adik abangnya mama, abangnya bapak atau adiknya dan segala macam saudara, bibi, paman tuh biasanya beri juga nggak sih ke kalian? Dulu sih ya sih waktu kecil kan. Jadi nggak cuman orang tua yang kasih, Benar. misalkan om, tante. Nah, itu biasanya tuh ngasih. Benar. Bim? Iya sama kayak Henry. Mungkin karena kitanya udah posisinya kita udah besar ya kan, udah harusnya udah bisa cari dan menghasilkan uang sendiri. Jadi mereka mikir ya seperti itu kali kan. Jadi udah bukan waktunya lagi untuk dikasih, malah harusnya dia yang ngasih gitu kan. Iya benar. Nah, harusnya kayak gitu kan. Iya. Cuma kalau dikasih macam mana? Bim? Kalau dikasih, Oh jangan. Iya. enggak lah. Terima secara baik-baik. Berarti diterima. Mungkin pas dikasih nih nih Bim, jangan om, udah mulai kerja misalnya gitu. Mau nggak ngomong kayak gitu alasannya? Atau tetap makasih kayak gitu. Tapi nanggung malu nih gitu. Ya kalau dikasih, mau nggak mau lah kita menghormati pemberian dari dia. Alibi ya. Bim, Ya kalau dikasih ambil bro. ambil ya. Namanya pemberian kan gitu tak. Atau mungkin kurang om gitu kan. Sudah aja. Nih, kita kan tahu bahwasanya memang puasa 30 hari nih. Oke, dan setelah melewati berpuasa, menahan lapar dan haus, akhirnya kita masuk ke bulan Syawal, itu Lebaran. Nah, biasanya yang paling ditunggu saat Lebaran itu apa sih? Saat Lebaran, Yang paling ditunggu. paling silaturahminya sih. Bentar. Oke. Ke tempat keluarga, maaf-maafan. Dan nggak dipungkiri sih makanan-makanannya. Benar. Heeh. Setuju. Bim? Kalau aku mungkin dari malam takbiran. Mm-mm. Dari malam takbiran itu momen yang paling ditunggu tuh karena itu momen paling terasa sekali kalau di Lebaran ya kan.
Karena kita kalau biasanya kita bisa keliling takbiran ya kan, bisa kalau tahun-tahun sebelumnya ada festival meriam karbit ya kan. Tadi itu ya bilangnya. Tapi karena di tahun ini tidak ada ya mungkin agak terasa kurang ya kan. Habis itu kalau misalkan yang di lebarannya sendiri ya tadi momen maaf-maafannya, habis itu kayak makanan-makanan yang ya kita bisa makan sepuasnya nih. Ya kan? Kita bisa balas dendam katanya kan. Benar. Balas dendam waktu itu 30 hari kita enggak makan dan enggak minum kan. Nah, di hari lebarannya barulah. Iya benar. Masih suka itu enggak? Masih suka bawa ngambil ngoceh. Air kaleng. Oh. Masih sih kadang-kadang. Iya lah. Kalau memang berlebih. Untuk bekal di jalan kali ya. Masih ya, Bim? Ya kadang-kadang Rul kalau misalkan apalagi kayak minuman-minuman yang apa sih yang model susu gitu lah ya kan ya. Atau minuman-minuman yang berkarbon dioksida ya kan enak tuh kalau Karbonasi. Oke, ada yang salah satu minuman biasa kalau aku bawa tuh apa lah? Yang dua huruf tulisannya tuh A dengan T tuh. Nah, itu enak tuh. Yang masalah jarang sekali orang rumah tuh ada yang nyajikan air minuman itu. kan? Tapi ada satu keluarga tuh yang sering tuh kalau air itu tuh biasa kalau dia lebaran tempat dia 2-3 kali lah bawa gitu. Nggak mau sekali rugi. Cukupnya lah. Tapi biasanya banyak yang nyari ini nggak, Rul? Apa? Kue lapis. Nah itu juga. Kue lapis tuh kan biasa kan di keluarga-keluarga tertentu tuh biasa dia punya resep-resep khusus tuh atau resep-resep rahasia yang kayak banyak tuh. Nah, yang kayak gitu tuh. Jadi kita cuma bisa ngerasa kue dia tuh kadang setahun sekali pas lebaran ya. Nah, itu tuh kadang kita pergi ke rumah ini nih kita harus habiskan kue ini nih misalnya. Kita harus nyari kue ini nih ya kayak gitu. Kan macam kan lapis telur, lapis macam-macam. Lapis apa pinggir durian, lapis tak. Banyak ada lapis. Banyak. Dan itu rasanya memang beda-beda. Iya benar. Tapi hati-hati takutnya banyak yang bisa sakit perut. Iya kalau kebanyakan ya kan. Iya kan sakit perut. Cuman biasa tuh kalau ada habis lebaran tuh jok motor tuh penuh. Iya penuh barang-barang hasil kocean. Tak dibungkiri ya, ternyata kita semua sama ya. Walau udah besar aja gitu. Udah besar. Tapi itu sebenarnya bukan masalah umur sih, tapi masalah memang apa ya keasikan gitu, kenikmatan karena nggak ada toh juga nggak dilarang kok. Yang penting kita nggak di rumah orang. Iya benar. Kecuali ke rumah kawan-kawan kita mungkin dia udah paham kali ya. Udah memperbolehkan lah. Tapi pun kadang bilang, aku minta ini satu ya. Dan aku bawa ini ya satu gitu kan. Dia antar mau tamu atau Jawa mau tamu. Kawan aku nih kok tak ada gitu kan. Lah tak enak kok tak dikasih kan ya. Cuma tetap bahasanya memang itu tuh hal itu udah sering terjadi. Tapi it's okay ya. Tidak ada yang kayak negatif kita pun tidak ada. Masih itu tidak ada kan. Selama bukan barang-barang yang berharga gitu. Kayak HP kan. Itu beda lagi konteksnya ya. Itu udah nyuri namanya. Udah baru saya minta maaf dah buat kesalahan aja kan. Mutil gitu kan. Kita balik lagi ke biasanya kalau malam takbiran tuh di rumah atau di luar? Henry. Malam takbiran biasanya sih karena kalau dulu waktu kecil sih pasti di luar. Kalau sekarang sih di rumah aja. Di rumah ya. Apalagi physical distancing nih ya. Itu harus di rumah sih. Di rumah. Bim? Kalau aku biasanya ini, kalau biasanya ya, biasanya di tempat kami kan yang tadi aku bilang ada festival meriam karbit. Nah rata-rata anak muda yang seumuran dengan aku dan biasanya ada yang di bawah dan di atas juga jadi panitia. Nah, panitia festival meriam karbit itu. Itu tuh lombaan kan? Itu lomba. Per gang. Per apa? Per yang ini yang punya meriam. Dan syaratnya harus minimal punya 5 meriam, tapi meriam balok. Beda ya kalau meriam balok sama meriam paralon. Kan? Nah, kalau meriam paralon belum ada kontesnya. Tapi kalau meriam balok itu ada kontesnya. Cerita dikit dong mengenai meriam ya. Maksudnya kan mungkin teman-teman aku Henry juga enggak paham nih masalah meriam yang balok. Itu kan pohon besar, Bro. Itu gimana bawain dan buatnya tuh? Itu biasanya kalau bawanya itu biasa ada 2 jalur biasanya kami. Pernah jalur darat dan pernah jalur air. Nah, kalau jalur darat kami gunain truk. Bawa pakai truk. Nah, kalau misalkan sebesar itu tuh. Iya. Bawa pakai truk. Kalau misalkan dari jalur air kami pakai motor air kadang. Atau pernah kalau misalkan dekat itu pakai sampan. Berarti dianyutin. Iya, dianyutin dia.
Ya kalau misalkan posisi kayunya masih bulat yang penuh, itu kan, itu tetap dibelah dua, Oh, oke. dibelah dua, habis itu dibuat alurnya, habis itu baru dipangkas tengahnya untuk biar dia bolong. Oke. Nah kayak gitu biasanya. Kalau Andrian kan tadi kan ceritakan bahwa biasanya mudik nih atau pulang kampung kalau lebaran. Itu kalau suasana di kampung tuh gimana? Mungkin ada cerita seperti itu. Kalau suasana di kampung saya sih itu berbeda sih daripada di tempat saya sendiri karena di kampung saya kan mayoritas itu non muslim sedikit yang merayakan puasa, merayakan lebaran. Jadi berbeda sih dari ininya, nggak ramai. Iya. Berarti apa? Mungkin euforia atmosfernya juga ada beda gitu kan? Cuman ini aja sih kita kebersamaannya. Benar. Oke. Tapi kayak suara takbiran gitu ada. Oh ada, soalnya di sana ada sih masjid. Ya. Cuman agak jarang kali ya. Masjid satu aja di sana. Satu. Oh tapi memang mayoritasnya. Ya orang mayoritas non muslim kalau di tempat saya kampung. Masih banyak serba-serbi cerita Ramadan kan. Jangan kan kayak di dalam kota kita gini, di luar kayak di kampung itu juga ada beda. Makan mungkin di luar negeri juga ada bakal beda kan. Iya pasti. Mungkin kita kayak nonton misalnya film Upin Ipin kan. Iya. Setiap dia lebaran tuh kayak ngumpul, tetanggaan nih ngumpul ramai-ramai makan satu rumah pakai baju Pakai baju baju muslim, adat ya kan? itu. Oh, baju adat. ya kan yang baju adat tuh. Itu juga salah satu bisa dapat gambaran berarti negara Malaysia tuh merayakan Idul Fitri itu seperti itu. Nih kan biasanya lebaran kan kuenya banyak nih. Kalau kue favorit kalian tuh apa sih? Kue favorit Kering dulu yang kering. yang kering. Kalau kue kering sih yang ini kue lidah kucing. Oh, yang tipis-tipis tuh. Oke. Tapi kalau saya sih kurang sih yang kue manis yang Salah gitu. lebih suka yang asin sih. Oh, Iya benar. Kenapa pula suka itu? Yang tipis-tipis tuh. Lidah kucing tuh. Karena Soalnya enggak, kalau lidah kucing tuh manis sih. Manis deh. Dia kue manis. Cuman di antara kue manis yang lainnya lidah kucing yang paling saya suka. dia itu tetap jadi langganan tuh. Bakal makan itu gitu. Kalau memang ada sih itu yang dimakan. Tapi biasa orang rumah Ada. buat kue kan kue itu. Kalau buat kue itu jarang karena kan kesibukan juga kan orang tua. Berarti setiap tahun tuh mungkin selalu ada kue. Ada, kalau lidah kucing pasti ada. Dim? Kalau aku untuk makanan ini ya, makanan favorit ya. Ini di rumah atau di tempat Di rumah dulu ya? lain? Oh, kalau di rumah. Kalau di rumah biasa mama aku buat karang kacang namanya. Itu tuh karang kacang campuran kacang, habis itu coklat, habis itu yang lainnya aku nggak tahu. Pokoknya nampak di situ kacang sama coklat dan itu Yang bulat-bulat tuh. Bulat terus kacang timpa-timpa. pokoknya kalau nggak salah tuh udah campuran misalnya coklat habis itu ditampur kacang, nah habis itu dengan campuran lainnya tuh, habis itu diaduk, nah habis itu baru Oke, masak PY gitu. Cuma kan ini coklat kan? ya Ini di oven. ya Oke. habis itu ini kalau masih ada almarhum nenek itu kacang merge. Nah, mungkin teman-teman inspirasi Indonesia juga ada yang tahu kali kan, atau Arul atau Henry juga tahu kacang merge. Jadi itu Nggak tahu sih. jadi itu kayak kue apa ya namanya ya? Pokok di bentuknya tuh kadang keriting. iya keriting agak dibuntuk, agak lingkaran spiral biasanya. Ya, seperti itu. Pernah lihat sih, cuman nggak tahu namanya. Tapi itu kan ada kacangnya. Iya, itu dia yang anehnya. Kenapa orang-orang dan termasuk nenek aku juga bilang itu kacang merge. Padahal setelah ditanya-tanya kok ini nggak ada kacangnya nek. Tapi ngapa disebut kacang merge gitu kan? Nah, tapi yang mungkin masuk logika aku adalah itu kan modelnya spiral itu kan, yang pertama kan. Habis itu yang kedua dia ada kayak bintik-bintik hitamnya. Yang aku rasa mungkin itu wijen kali ya, karena aku nggak pernah ikut cara pembuatnya. Wijen kalau salah kayak daun-daun tuh. Nah mungkin itu kali yang disebut kacang merge. Jauh. Maksudnya daun-daun. Jadi maksudnya di rumah juga pernah ada kayak beli kacang merge. Pernah kayak tanya kenapa kacang merge. Sempat kayak lirik-lirik tuh kacang itu dari mana? Kacangnya gitu. ya kan.
Henry, Bima, pernah bantu buat kue nggak untuk pada saat momen Lebaran? Kalau bantu sih paling bantu makan sih. Bantu sih, bantu. Itu bukan bantu Pernah. buat. Pernah sih bantu buat sambil makan sih. Kue apa biasanya? Iya, kue banyak sih, kue yang biasa kue kering lah. Oh berarti walaupun sibuk masih tetap sempat orang rumah buat kue kan? Kalau memang momentumnya keluarga sempat buat kue, yang di rumah pasti bantu. Saya juga termasuk. Tapi bukan pas siang-siang kan buat kuenya. Kalau makan batal pasti. Biasa sih kalau siang tuh kan panas tuh manggang tuh. Biasa tuh manggangnya malam. Nah benar. Buat adonannya tuh siang. Manggangnya malah jadi sambil cicip kan. Oke. Dia Kalau bantu-bantu ini ya, Rul, biasa kan buat kue itu kan ada yang ngadun telurnya tuh kan yang di mixer tuh kan. Nah, paling bantu megang itu ya, guys, biasanya. nggak pernah yang cetak bola gitu. Nggak, paling yang kayak yang biasa-biasa ya. Tapi biasa nggak pernah kena omel kalau kita bantu buat kue. Nggak pernah sih. Buat orang rumah. Misalkan ada, jadi tuh di rumah aku tuh buat kue lapis. Dan tidak boleh ada setitis pun air yang jatuh di adonan itu. Kalau ada satu tetes yang jatuh itu pasti heboh. Kue rusak lah, ini rusak. Jadi kalau kami mandi tuh, kami kalau jalan tuh tepi-tepi ya. Karena kadang-kadang kan orang buat kue itu jadi nggak boleh kayak gitu. Pernah ada nggak kejadian kayak gitu? Nggak ada. Kalau di Nggak rumah sih, tuh nggak segitu. Nggak seribet itu ya? Oke. Oh, kalau kue lapis buat sendiri atau itu? Kalau kue lapis tuh biasanya buat sendiri, Ibu. Buat sendiri? Kalau di rumah. Oh, yang enggak yang tadi yang cerita enggak ada tuh yang langsung kena air tuh kan Nggak ada. Enggak ya? Kan? Beli sih biasanya. Soalnya orang rumah nggak pandai sih. Oke, memang ada juga orang kan yang beli. Dan itu tuh asli kalau beli kan lumayan ya, mahal ya. Iya, lumayan mahal harganya kan. So orang rumahku juga bikin tuh juga bakal ada beberapa tuh dijual apa cetak. Jadi itu yang ratusan, Iya. ratusan. Dan dia juga tergantung sama ini, sama apa kayak misal lapis kan banyak, ada lapis Benar. belacan, ada lapis telur, Iya. macam-macam lah tuh. Macam benar. Nah, dan harganya pun juga variatif lah kan. Kayak gitu. Nah, dulu ingat nggak waktu zaman kecil-kecil pada saat kita lebaran hari pertama tuh, teman-teman ingat nggak pakai baju sama celana yang ada dompet rantai? Ikutan nggak? Itu biasa sih Itu. malamnya sih. Malamnya kan? Soalnya kan dulu zaman-zaman emo lah ya. Dompet dirantai, Rahasia emo. Dompet di rantai. pokok pirang. Rambutnya agak lepet gitu. Maksudnya pernah ikutan juga seperti itu? Pernah. Oke. Pernah ada fasenya lah. Iya betul ya. Kita di zaman kayak gitu. Bim? Kalau yang dompet rantai itu pernah beli juga dan pernah punya. Jadi dipakainya memang di pas hari ini, pas nangguk-nangguk tuh. Nangguk ya. Karena dulu tuh kan kita selalu menggunakan pakaian terbaik itu di hari pertama kan. Dan itu yang pakaian terbaik pada masa itu. Kalau sekarang mandang kayak gitu udah aneh dah. Kita sendiri sih memang aneh, cuman generasi di bawah iya kita sih, tuh mungkin keren. Bagi mereka masih keren. Sama ya sih kan? kayak kita. Pada dulunya kan, berarti memang fase itu tuh sebenarnya asik sekali ya. Yang dompet berantai itu semua udah melakukan. Terus sempat beli pistol nggak? Oh, pistol pasti. Itu tuh biasanya kalau misalkan udah selesai lebaran kan agak banyak uang tuh, Benar. ya kan? Nah, uangnya tuh pasti ada sedikit yang disisihkan untuk beli pistol. Kalau zaman-zaman dulu tuh ya suka tuh. Suka sekali. Dulu tuh di Pasar Dahlia. Iya, Pasar Dahlia. Dan asik kan kalau kayak apa sih? Ngokang. 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 Dan pernah dalam lebaran itu, pas lebaran itu berapa kali sampai beli pistol? Biasanya kan beli pistol kadang ada yang rusak mau beli lagi gitu. Dan Setiap lebaran satu aja sih. satu jam. Oke. Dan sampai rusak tiba-tiba harus beli lagi gitu. Enggak, soalnya kan duit minim ya kan. Oh. Dia Ya rata-rata sih satu. Tapi biasanya nyari yang versi terbaru. Nah. Karena ini kan biasa kan setiap tahun tuh kan ada baru nih. Tapi yang nggak pernah mati dari dulu tuh yang aku tahu ya, itu pistol Bowman. Shotgun, untuk shotgun. Model shotgun dia. Jadi kalau kami nyebutnya tuh Bowman. Jadi tuh dia udah besar, habis itu jarang rusak dia. Oh yang agak dari bawah. oh, Nah iya itu keren tuh. keren tuh. Kalau misalkan laser, itu barang-barang yang selalu ada pada saat Iya. lebaran ya. Beli nggak? Ikutan beli nggak waktu dulu?
Beli, dulu juga beli. Sempat Jadi sih. dulu tuh kan kalau misalnya kita beli laser tuh kan banyak kepalanya tuh kan. Matanya, Nah, matanya. jadi matanya juga Ada punya motif-motifnya. ada motif-motifnya. Tapi yang paling seru pun yang digunakan pasti yang model satu ya tuh kan. ya. Yang satu, dan itu biasa dipakai untuk ngono cicak. Bener Nah, ya? Iya. Enak Ya sama sih. juga. Heeh, sempat cuman lebih ke ini sih, lebih sering ke pistol. Iya. Barang yang cepat rusak, pistol apa laser? Sama ya sih, dua-dua cepat rusak gitu. Pistol sih. Pistol. Nah, soalnya kan kalau laser kan tenaganya baterai. Iya. Paling kehabisan baterai. Tapi aku tuh pernah dulu, atau SMP, beli laser tuh sampai 5 kali. Dan tuh entah kena tipu, tapi kan emang cepat rusak laser tuh. Iya, laser memang cepat rusak kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan kayak pistol ini kan kalau misalkan gitu selama punya peralatan untuk ngebongkar alat itu tuh, itu masih aman, kecuali Masih aman. barangnya udah patah. Kalau Iya. udah patah itu bisa diperbaiki, tapi umurnya nggak bakal lama lagi, karena posisinya kalau udah patah kita paksakan pakai lagi juga bakalan patah. Dan nggak ada juga orang yang jual Underdeal-nya. order dealnya tuh nggak ada gitu kan. Jadi kita mesti beli baru Iya, benar. gitu. Dan dulu masih nggak ada harga pistol tuh berapa? Rentangnya sih paling 45 sampai 70 lah. Iya. 90 itu udah paling mahal. Mahal kan? Yang paling bagus lah. Ada perlengkapan lasernya lah. Iya. Nah, pokok tuh ada bonus-bonus lah, misal pelurunya berapa ratus, nah tuh. Iya. Sama dulu yang paling dicari itu adalah jangkauan terjauh. Ya kan? Iya. Iya. Kalau misalkan gitu semakin ranknya semakin tinggi harganya itu Bakal- biasanya akan semakin jauh jarak tembaknya, dan itu juga dipakai untuk apa? Nembak. Burung. Biasa sih. Kaleng. Kadang kaleng nggak, atau enggak bola lampu yang Iya. biasa kalau kita kayak aku ini kan tinggalnya di tepian sungai kan. Nah, itu kan biasa kayak ada bola lampu yang hanyut. Itu tuh siapa yang duluan nembak dan kena. Nah, itu yang menang tuh. Nah, oke. Tapi pernah kena omel gak sih? Kena marah gak sih beli pistol? Beli pistol. Nggak pernah sih. Soalnya kan itu duit, uangnya tuh hasil dari kita. Biasa tuh kan uang hasil nanggo. Nggak pernah sih. Kecuali kalau kita minta, nah itu pasti tuh. Pasti ya. Hmm. Mim? Kalau aku biasanya kena marah lah biasanya. Cuman kena nasihatin sih bahasanya, bukan kena marah. Karena posisinya kan ibaratnya apa ya? Orang tuh mungkin ngajarin kita, ketika kau punya uang jangan kau cepat habiskan gitu kan. Nah, mungkin Beli di itu situ barang berguna ya. mungkin di situ sih kalau yang aku nangkapnya. Kita punya uang ya, mungkin saat ini kita punya uang, tapi kan enggak tahu ketika kita udah habis beli barang itu kan, entah itu rusak. Ya kan, uang kita udah sedikit kan. Nah, kali gak kita punya ada hal yang pengen dibeli yang lain kan. Iya. Jadi enggak punya uang Kan lagi. juga kan ada bilang, orang tuh juga bilang kan ini, aku tuh belilah makanan gitu kan, daripada beli pistol, Iya, dari iya. segi makan segala macam, kan mending beli makanan kayak gitu kan. Tapi ya udah lah, namanya ya fase-fase itu Fase-fase kan. itu kan. Lagi musim-musimnya pistol beli pistol, musim-musimnya laser beli laser, ikat pinggang, topi. Tapi setidaknya itulah posisi di mana kita tuh mengetahui pada saat itu kan, sehingga kita pada saat ini kita bisa menceritakan itu, benar nggak? Nah, karena posisi kita dulu pernah beli itu, pernah beli pistol, pernah beli laser, jadi sekarang kita bisa duduk di sini dan menceritakan hal itu kan. Nah, ceritanya kalau misalkan kita belum pernah beli barang itu, jadi apa sih itu? Kan kita jadi nggak tahu kan. Hidup sendiri gitu. Benar. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga sama nih. Apalagi misalnya kalau tinggal di Kota Pontianak juga kan pasti mikirnya, oh iya dulu pernah nih beli pistol, beli laser, beli topi, rambut dipirang. Terus nih juga pernah ke mall. Iya, itu tempat ngabiskan uang yang paling sering. Habis itu beli makanan cepat saji. Itu yang 3 huruf itu. Berarti emang bahwasanya ketika saat itu masih kecil ke mall, beli itu, tentengan dompet, merantai, iya juga. Iya, dan juga biasanya ngabisin ini di apa? Fun station. Fun station. Benar. Ya. Kalau aku kan kalau aku kan di Tanjung Murah kan, nggak jauh dari salah satu mall, ya kan. Nah, jadi kami jalan kaki tuh biasanya. Jalan kaki, situ ramai-ramai, gerombolan tuh kan. Nah, itu kadang ada yang pergi makan ke tempat tadi ya kan, habis itu ada juga yang main. Nah, kadang kalau misalkan udah selesai makan, atau biasanya sebelum makan main dulu ya kan, atau kadang juga sebaliknya makan dulu baru main. Kadang uangnya habis ke situ tuh. Benar. Kan
Kalau aku sih enggak sih, kalau ke mall enggak. Enggak. Paling ke depan gang ngumpul, Oh iya. main-main pistol. Meriam pun salah satu gak tuh. Kalau kami sih nyebutnya legong. Legong. Nah, Legong. Itu dari apa? dari ini, Kaleng. dari kaleng-kaleng bekas semprotan tuh. Oke. Semprotan nyamuk tuh. Hmm. Nah, jadi buat meriam karbit pakai itu, Oke. dibolongin. Heeh. Tapi yang ke mall tuh enggak. Enggak sih, soalnya kan jauh juga kan mau ke mall kan. Dulu kan Oh, aku iya. tinggalnya di Jeruju. Jeruju. Gang? Jeruju. Gang. Jalan Apel sih, Oh. masuk bagian Jeruju. Benar. Nah, maksudnya kalau aku tuh juga salah satu bocah pada saat itu ke mall nih pakai rantai, pakai dompet, tapi masih sempat ke mall karena kan pakai oplet waktu itu. Iya. Itu kan zamannya masih zaman pakai oplet tuh. Cuman itulah masih sering kena marah kayak enggak boleh jangan karena itulah takut apa yang kejadian yang enggak diinginkan, Iya, misalkan benar. kayak kecopetan atau apalagi kita kan masih kecil waktu itu. Cuman dulu masih sempat nekat beberapa kali, cuman masih juga nurut apa kata orang tua kayak gitu. Dan itu salah satu pengalaman yang asik ya, nggak pernah dilupakan ya. Tapi mungkin kalian ada momen-momen Apa? yang kayak pernah dijahatin lah pas kalian lagi megang uang banyak pas lebaran gitu, pernah? Atau pernah kececeran kali? Oh, Nah, kalau dijahatin sih alhamdulillah belum pernah waktu itu. Kalau kececeran tuh pasti itu ada aja tuh hilang tuh. iya sama. Kalau bukan dijahatin kali ya sama kawan-kawan nih, kawan-kawan kayak gitu kecil-kecil gitu. Ini kena uang tuh, tuh dia tuh kayak malah kita. Tapi waktu zaman dulu tuh enggak yang kayak itu tuh bentuk kriminal kejahatan enggak. Iya benar. Kayak bentuk gurauan. Nah, kalau masalah uang cecer, itu sering banget. Asli, kadang sampai kan ingat tuh kan letak uang kita beli berapa, belanjanya berapa, tahu hilang gitu, hilang kayak gitu. Tapi pernah enggak nemu uang cecer di jalan pada saat lebaran? Kalau aku sih kayaknya belum pernah lah. Sama sih belum pernah juga. Kalau di luar lebaran sih ada lah. Iya, kalau di luar lebaran mungkin selama ini pasti ada lah. Ya. Kalau aku tuh pernah di genangan air, uang jalan basic gitu, dan uang itu banyak sekali. Iya. Serius. Kecil. Dalam bentuk Auto gepokan Sultan ya. lah ya. Auto Sultan. tapi kayak receh-receh, maksudnya kayak 1.000, 2.000, 25, 5.000, tapi banyak. Tapi itu tuh kayak berlumpur berpasir. Dan itu kemarin tahun berapa ya lupa, dan itu rezekian lah. Rezeki ya. Rezeki sekali. Dan itulah yang buat orang tua kita nih, khususnya mama kita lah biasanya selalu negur kita ketika kita megang uang banyak, jangan dibawa kemana-mana. Nah, itu khawatirnya yang kayak gitu. Iya. Ya, itulah nasihat orang tua, kenapa orang tua selalu nasihatin kita biar kita ndak terjadi hal-hal yang kayak gitu, uang kececeran lah, ya kan. Jadi ujung-ujungnya kan kita juga yang rugi ya kan. Iya. Apalagi itu kan uang hasil tanggoan ya. Zaman kita waktu zaman nanggo tuh, nanggo dapat 2.000, 5.000 tuh udah senangnya minta ampun gitu kan. Karena pada saat itu lah kita baru bisa menghasilkan. Nah, Seumuran bocah kan, seumuran bocah udah bisa menghasilkan uang sampai ratusan ribu. ada aja yang ditinting pengen beli ini, beli itu pada saat lebaran. Iya kan? Pasti ada tuh. Gitu. Nih ngomong-ngomong masalah petasan. Zaman dulu petasan yang sering dimain tuh petasan apa sih? Paling ini mecen korek, Iya, mecen benar. bawang. Benar. Itu aja sih. Kalau yang Kalau roket-roket tuh Sultan tuh mahal. Jarang kalau aku dulu, karena aku waktu kecil ya, kalau aku waktu kecil itu nggak boleh keluar malam. Jadi keluar tuh hanya boleh sampai jam 5 sore. Jadi setelah itu udah harus di rumah, kalau nggak ada di rumah rotan siap nunggu atau ikat pinggang. itu pas lebaran. Itu mau kapan pun waktu aku masih Oke. kecil. Jadi satu-satunya cara biar aku bisa keluar itu alasannya ini enggak untuk ditiru ya. Oke. Enggak untuk ditiru ya. Jadi alasan aku itu kalau zaman-zaman masih bulan puasa itu alasannya untuk keluar tarawih. Oke. Ya. Kalaupun memang aku mau keluar di misalnya habis mau lebaran nih. Nah, itu aku harus tahu orang tua harus tahu jelas kemana aku pergi. Misalnya aku pergi sama sepupu aku misalnya mau pergi ke mall misalnya kan. Siapa yang tuanya? Harus ada yang kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan ndak kayak gitu ndak bakalan diizinkan. Nah, sama kayak misalkan mercon ya kan. Iya. Mercon apa yang sering dimainkan? Nah, kalau dulu zaman bulan puasa masih bulan puasa.
lebih seringnya main merchant korek tadi tuh. Jadi ada kayak perang-perangan gitulah, perang-perangan bocah-bocah gitu kan, Iya. lempar ya kan. Abis Paling itu, sih lemparnya ke sungai, lempar ke sungai. paret. Atau kadang kami mainnya tuh jadi lemparnya tuh enggak ke orangnya, lemparnya di bawahnya gitu kan. Jadi dia yang lengah gitu kan. Jadi mungkin bisa buat kaget kan, atau misalkan percikannya paling yang prank gitu. ya kurang lebih kayak gitu lah. Kan? Iya. Jadi mereka yang kayak enggak sadar gitu mudah kaget lah dia. Sama sih merchant korek ya. Iya, mereka Petasan korek. Terus petasan yang ini nih yang warna-warni tuh. Kembang api. Kembang api Kembang api. warna-warni, yang gasing juga pernah yang kupu-kupu. Nih kalau menurut kalian teman-teman, beam hand misalkan ada orang yang buat petasan itu tuh yang harganya tuh kemarin sampai 500,5 juta. Menurut kalian tuh gimana sih tanggapannya? Worth it enggak? Tergantung kebutuhannya sih, misalkan ada momentumnya sih. Oke. Misalkan tahun baru tuh pasti kan memerlukan yang meriah lah. Iya. Pasti sesuatu yang mahal tuh pasti nggak seperti mercon biasanya. Nah, Lebih kalau lebaran deh. kalau lebaran menurut aku pribadi sih nggak worth it lah. Enggak ya. Soalnya kan bukan kembang api yang dibutuhkan saat lebaran tuh. Benar. Cuman sampingan aja sih kalau kembang api itu. Kembang api, ya. Kalau aku ya, menurut aku kalau menurut aku pribadi sih memang nggak worth it. Tapi kalau menurut mereka yang memang punya penghasilan lebih ya kenapa tidak kan, untuk toh itu juga menghibur orang kan. Benar. Tapi ada beberapa juga yang merasa tidak terhibur ya dengan adanya kembang api, karena apalagi kalau orang-orang tua gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak kecil ya kan, anak-anak tanggung dengan melihat kembang api ya membuat semarak lebaran tuh semakin meriah Terasa gitu, gitu ya. semakin terasa. Betul sih. Sama sih aku juga nggak terlalu worth it dengan itu, karena betul kata Henry bahwasanya ada kebutuhan yang di lebaran itu yang lebih penting. Misalkan mungkin buat masak misalkan bakso atau tambahan menu untuk keluarga datang kayak gitu kan. Cuman kalau memang si orang itu punya rezeki yang lebih, ya it's okay gitu kan, nggak terlalu masalah sih. Yang penting dia tidak merugikan orang banyak dan dia tidak dirugikan juga gitu. Soalnya aku juga pernah pengalaman ada beberapa keluarga yang main petasan, wow lumayan mengeluarkan Iya. gitu. Tapi kalau lagi ke orangnya ya, it's okay kayak gitu kan. Dan benar tadi ada ngerasa terhibur, lu masih kecil ya, terasa terhibur ketika ada kembang api yang wow. Itu kan tau dulu kembang api yang gitu kan, udah biasa kan gitu kan. Kalau ini bentuk lampu tuh, yang lampu bom tuh yang itu tuh benar-benar yang mode mercusuar gitu. Dan waktu masih kecil tuh yang kayak wow terhibur. Tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya enggak. Iya. Ya. Mungkin kalau kita sih nggak terhibur, mungkin adik-adik kita atau Iya. anak-anak kecil di gang itu mungkin masih terhibur lah kan. Benar gitu. Nih pada saat kita flashback, kita suka flashback. Pernah sempat nggak waktu zaman kecil? Jadi waktu zaman bulan puasa tuh, bulan puasa, tapi udah mau dekat-dekat akhir Ramadan nih. Tuh suka ngeprank supir tukang oplet. Jadi kalau subuh tuh abis setelah subuh tuh kayak ngetopkan oplet, stop gitu tuh langsung lari, nggak ada kabur kayak gitu tuh. Kalau kalian mungkin ada pengalaman nggak kecil waktu suka jalan pada saat di bulan Ramadan subuh mungkin gitu? Nggak pernah sih kalau aku. Soalnya kan di tempat aku tinggal tuh jarang ngoplet. Oke. Jadi gimana ya? Ketemu ya jarang ngoplet tuh. Gimana mau ngeprank ya? Jadi belum merasakan sih. Sebenarnya kan Euforia jauh-jauh itu ke tuh, Jepura atau kemana kan cuma mau ngeprank kan habis balik gitu. Ya juga. Belum pernah merasakan nih itu. Gitu. Oke. Bib. Tapi kalau aku misalnya kayak gitu pernah, tapi enggak sering karena posisinya yang pertama tadi aku enggak boleh keluar malam, ya kan? Aku boleh biasanya itu keluar malam. Kayak misalkan subuh tadi misalnya kan. Itu tuh posisinya kalau aku misal bangunkan sahur. Izinnya bangunkan sahur dengan catatan harus libur. Dan itu tuh juga memang harus benar-benar bangunkan sahur. Ya kan? Kadang kan ada tuh alasan bangunkan sahur tapi pas subuh enggak ada nih yang bangunkan sahur, cuman sebagai alasan kan. Tapi harus benar-benar bangunkan sahur kalau aku. Jadi kalau kami itu di budak-budak di gang kami biasanya lebih main bola. Subuh-subuh. Iya, subuh-subuh. Jadi main bolanya tuh subuh-subuh. Jadi misalkan jam 12-an tuh. Jam 12-an sampai jam waktunya sahur, sekitar jam 3 kan. Sekitar jam 3 kami bangunkan sahur. Oke. Bangunkan sahur,
habis itu balik lagi ngumpul. Habis itu balik ngumpul lagi. Habis itu sahur dulu, baru kadang ada yang ngumpul lagi. Nah, di situ kadang masih lanjut main bola, ada yang cuma sekedar duduk-duduk sambil mancing Itu gitu kan. Udah selesai subuh. Udah. Main bola, Bim. Udah, tapi main bolanya kayak apa sih bahasanya, main kucing-kucingan gitu kali. Oh. Nah, bukan yang kayak main kejar-kejaran Berat gitu, yang berat lagi dah. Maksudnya tapi puasanya masih bisa kejaga gitu. Masih. Oke. Karena mungkin karena masih pagi kali ya, enggak cuaca yang terik, panas gitu kan. Kalau mungkin dalam keadaan yang panas sih mungkin enggak mampu juga. Oke. Sip. Deh, kita balik lebaran lagi ya. Kita suka flashback nih. Ini kan alhamdulillah juga udah lebaran. Pertama semaraknya meriah segala macam. Ada enggak kayak satu momen pernah kejadian tahun berapa kayak gitu di teman-teman tuh kayak mungkin entah berbuat kesalahan pada saat itu sehingga benar-benar yang buat sedih gitu. Buat satu kesalahan mungkin ditonton berapa kayak gitu. Apa ya? Ada mungkin ada. Bingung sih, belum ada sih. Oh. Jangan sampai. Oke. Wip. Kalau aku mungkin kalau kesalahan yang memang aku sadari sih aku ngerasa kayaknya ndak ada ya kan. Tapi kalau misalkan aku anggap itu ndak kesalahan tapi orang lain menganggap itu kesalahan dan aku ndak tahu hal itu, ya ndak tahu juga lah kan, karena yang ngerasakan kesalahan itu mungkin orang lain kan. Sedangkan kita kalau akunya sih kayaknya ndak ada sejauh ini. Oke. Anyway, di sekarang nih untuk tahun-tahun berikutnya udah ada kan, biasa kan kue, sirup segala macam kan orang tua. Nah, dari kita dari teman-teman semua, ada nggak kira-kira tahun belakangan tahun ini atau tahun ini bakal kayak nyumbang minuman sirup untuk lebaran di rumah atau air kaleng atau apa segala macam? Insya Allah sih ada. Nah, soalnya kan kita udah ada penghasilan, kenapa enggak kan, harus lah pasti ada. Tapi tahun sebelumnya ada. Tahun sebelumnya ada juga. Apa tuh bentuk air? Air kaleng. Setelah kita ngambil ini. Ke rumah Henry nanti. Air apa tuh yang ada? Jangan disebutin. Okay. Yang penting air ya. Air. Tapi kalau kue-kue gitu? Kue sih enggak ada lah. Enggak ada, paling air ya? Paling air ya, yang mudah aja sih. Benar sih. Oke, Bim? Kalau aku kayaknya sama sih, air aja. Sebenarnya sih ada yang pengen aku beli itu, cuman karena ada COVID ini yang membuat penghasilan tuh asli. Benar-benar. Di COVID inilah nih yang baru kayak ngerasa survive sekali ketika kita berusaha kan untuk untuk menghasilkan tuh ya, di COVID ini terasa sekali lah. Tapi kalau misalnya kayak mungkin kayak Henry yang udah karyawan gitu kan, yang gajinya tetap sih mungkin kayaknya it's fine ya. Tapi kalau misalkan kayak aku yang posisinya usaha ya kan, itu terasa sekali lah. Jadi yang seharusnya aku ada target di tahun ini di Lebaran, jadi kayaknya mungkin tercapai, cuman ndak semaksimal yang aku targetkan awalnya. Ini dari pengusaha ya, kok dari kan kerja di bank sekarang ya. So gimana tuh keadaan di bank pada saat COVID ini seperti apa? Kalau keadaan di dunia keuangan sih terdampak lah ya. Bahwa kita ketahui kan Indonesia juga salah satu terdampak pandemi virus ini. Ya. Contohnya perekonomian. Benar. Kita tahu mata uang kita melemah. Semua mata uang sih di dunia ya. Tanpa kita pungkiri, walaupun memang secara kita karyawan tidak berpengaruh, tapi di dunia itu sangat berpengaruh. Bukan tidak mungkin kalau kita nanti bisa tidak berpenghasilan lagi. Iya, jadi tidak selamanya kita, walaupun memang kita karyawan, belum tentu kedepannya kita tetap berpenghasilan. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu virus ini kapan berakhir kan. Iya. Bahwasanya memang kita ini lagi sedang berperang, tapi musuh kita tuh nggak nampak. Iya, benar. Ya kan? Musuh kita nggak nampak, kita nggak tahu, bingung mau pakai senjata apa tuh nggak tahu. Ya paling kita kan ya disuruh antisipasi kan, kayak menahan, menjaga kebersihan itu segala macam kayak gitu. Nih, terakhir nih ya, harapan nih buat setelah Lebaran ini. Harapannya yang utama dulu sih, virusnya hilang. Benar. Kemudian mungkin harapan ke depan, virusnya hilang, mungkin ada sesuatu goals yang ingin dicapai mungkin kan?
untuk sementara belum ada sih. Belum ada. Masih jalanin hidup seperti biasanya. Oke, berarti mengalir ya. Mengalir. Bim, Kalau aku yang pertama sama dengan Henry, biar COVID ini cepat segera berakhir, ya kan? Biar kita semua bisa kembali hidup dengan normal. Ya. Terus dengan udahnya, misalnya udah COVID udah berakhir, ya ada pencapaian-pencapaian yang masih pengen aku capai, biar aku bisa bisa sesuai dengan apa yang aku harapkan di kemudian hari. Apa tuh salah satunya? Ya, yang pastinya usahaku berkembang dengan inilah, dengan pesat lah. Ya memang, maksudnya rata-rata pengusaha yang bukan terhambat sih sebenarnya bahasanya ya. Mungkin disuruh istirahatkan dulu kali ya di COVID-19 ya. Bisa jadi ya. Ya, kurang ya. lebih. Gitu kan, soalnya segala sesuatu kan pasti ada hikmahnya Hikmahnya, ya kan, ada kebaikannya gitu kan, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan kan. Dan ya pastilah insya Allah mungkin ini bakal berakhir. Cuma kan nggak taunya kapan, kayak gitu kan. Nah teman-teman semua mungkin udah dengar nih cerita bertiga dari kami mengenai Lebaran versinya kami. Versi Lebaran teman-teman itu seperti apa sih? Mungkin bisa komen di bawah ini, mungkin lebih asik. Atau ada pengalaman-pengalaman unik, boleh silakan di komen bawah ini. Nah setelah ini kita akan bermain games nih, gimana? Jadi kan kita bertiga tuh udah main kenal lama ya, dia dari 15. So mungkin masalah kompak-kompak, I don't know mungkin masih kompak atau enggak. Nah setelah ini kita akan games nih bareng-bareng bertiga. Kita akan menunjukkan bahwa kita juga kompak atau tidak, maksudnya seperti itu. Dan tetap stay tune di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Nah teman-teman, jadi kita akan bermain games kompak. Ini buat menghibur juga. Maksudnya kita tadi kan udah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Tapi selain ini kan kita lebih menghibur nih. Mungkin teman-teman yang sedang berada di rumah aja sambil makan kue nastar mungkin. Atau kue yang favoritnya, dan minuman air kalengnya. Nah, jadi games kita adalah games yang sempat viral kemarin di Instagram. Ini kita ada 3 kertas sama 3 spidol. Jadi, satu orang akan menggambar di pundaknya, di pundak kawan. Kemudian satunya lagi itu gambar si pundaknya kawan, dan yang hasil terakhirnya itu bisa sama enggak seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, yang gambar saya, jadi kita pindah posisi. Sini, Bim. Nah, jadi kertas itu ada 3. Ini untuk lapis, jadi baju kita kan putih. Nih kan? Oh, Henry nggak perlu itu. Nanti kalau 5 aksi ya. Sip. Ini di belakang ya. Maksudnya bagaimana biar sampai terasa tuh. Jadi kalau kita lingkar, pokoknya harus bisa merasakan di pundak Henry. Jadi Henry tahu nih ternyata gambar apa yang digambar ya. Oke, siap. Ready? Dim? Oke. Wait. Ini nggak pernah gambar nih. Sama. Ingat ya, dirasa ya. Oke. Oke, ikut. Ya. apa nih? Oke. Belum selesai, belum jadi. Belum. Oke. Digambarin. Apa sih ini? Oke. Terasa nggak? Oke. Apa sih? Ayo dong guys, kompak dong guys. Kayaknya ini centong lah nih. Oke. Apa sih ini? Gambar jangan. Oke. Apa sih ini? Disuruh ikut insting kita melihat ini nih, insting kita ini gitu dah. Oke, dah selesai. Henry hasilnya? Hasilnya? Rumah. Gambar juga. Oh, gambar. Gambar juga apa yang digambarkan kami tuh. Oke.
Oke. Kayaknya sih ya gini. Cuma gambar kelayang. Oke. Baterai ke? Bim, kalau Bima aku tadi Bim. Tulisnya ditulis. Itu kalau misalnya baterai ditulis sebelahnya. Udah? Udah, Bim? Dah. Yuk, 1, 2, 3. Apa tuh? Ketupat. Ini layangan. Udah kompak nih. Ini mah. Ini apa? Aki, baterai. Aki jabrik. Astagfirullahaladzim. Ya sekali lagi deh. Sekali lagi. Dia langsung pakai insting ya. Sip ya. Ini kan masih mau lebaran, jadi berkaitan dengan lebaran. Oh, berkaitan dengan lebaran. Oke, lebaran. Oke. Ini lihat ya, terasakan ya. Oke. Oke. Kelihatan kita awalnya buat gambar ya. Oke. Apa nih? Ya. Udah, ya? Udah. Tulis apa? Ya. Udah. Yuk, 1, 2, 3, tunjuk kamera. Oke. Toples kue lebaran. Betul toples. Nih, ada bulat-bulat. Ini es krim jauh sekali nah. Mirip. Astagfirullahaladzim. Toples apa? Coba nih dari atas toples. Dia sekali terakhir. Kita masih serba-serbi lebaran ya. Tunggu, apa sih itu serba-serbi lebaran ya? Oke, sip. Sebelah. Oke. Oke. Apa nih? Udah? Tunggu lo. Udah bro. Ke sini. Udah? Udah selesai? Tulis, jangan lupa tulis itunya ya. Ayo. Pakai insting. Udah, Hen? Udah? Udah. Oke. Nah, 1, 2, 3. Cari kamera dulu. Oke. Lampu hias. Itu? Biju kue lebaran itu? Layangan. Astagfirullahaladzim. Ternyata kita tidak kompak, guys. saya segambar ya. Gambar ya, gak ya, betul ya. Dan teman-teman semua mungkin ya teman-teman tahu lah bahwasanya kita ya tidak pandai gambar, pertama juga. Yang penting kita seru-seru aja di lebaran ya. Iya. Tetap berada di rumah aja, tapi teman-teman tidak bisa, maksudnya tidak membatasi diri untuk dapat menghibur diri sendiri, bahkan menghibur teman-teman yang lain. Ya kan, benar kan? Dan teman-teman semua, terima kasih banyak telah menonton channel ini. Kita juga mohon maaf dari batin. Maaf
atas segala salah-salah perbuatan di kalangan dan segala macam. Mungkin ada ucapan-ucapan dari teman-teman Inspirasi Indonesia dan Bima Henry juga sama di sini karena kita hanya menghibur dan berbagi. Iya. Ada pesan-pesan, Bim? Udah, buat teman-teman, selama COVID ini masih ada, tetap jaga jarak sama teman-teman, jangan lupa cuci tangan, Benar. dan selalu jaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Ya, Henry? Pesan-pesan buat yang nonton, jangan lupa subscribe, komen, Pastinya dong. Harus itu, teman-teman, mendukung. like, dan yang pasti share video ini. Betul sekali. Kita ucapkan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin maksudnya. Dan teman-teman semua betul kata Henry, dukung terus karya anak bangsa hanya dengan subscribe channel Inspirasi Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan share teman-teman semua karena insya Allah kita akan selalu memberikan teman-teman hal yang bermanfaat pastinya. Dan kami undur diri. Selamat Lebaran. Saya Maulana. Saya Bima Idul Putra. Saya Henry. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.